Selamat pagi sahabat Infokom. Kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Kalista Aulia, yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sejarah alfabet Latin atau Romawi yang terdiri dari 26 huruf, huruf A yang merupakan sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, dan Inggris. Sekitar 4000 sebelum Masehi, teks tertulis sudah ada di Mesir. Berikut liputannya untuk Anda. Alfabet Latin atau Romawi yang biasa digunakan saat ini terdiri dari 26 huruf yang diawali oleh huruf A. Tetapi mengapa harus diawali dengan huruf A dan bukan huruf-huruf yang lain? Berdasarkan sejarah bangsa Yunani, alfabet awalnya terdiri dari 24 huruf. Huruf pertamanya berupa gambar yang menyerupai kepala banteng. Mereka menyebutnya alef dan akhirnya kata ini menggambarkan bentuk dari huruf A. Baru pada abad pertengahan alfabet, Latin disempurnakan dan menjadi 26 huruf. Saat inilah A menjadi huruf pertama dalam alfabet, karena berasal dari kata alfa, yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1, yang berarti permulaan bilangan. Huruf A adalah huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Sekitar 4000 sebelum Masehi, teks tertulis sudah ada di Mesir. Teks tertulis tersebut perpustakaan tertua di Mesir. Pada sekitar 5000 tahun yang lalu, di kawasan Sungai Nil atau Mesir, berkembang huruf hieroglif. Pada awalnya, huruf hieroglif merupakan tulisan murni yang dituliskan pada batu di tahun itu. Dalam keterangan yang lain, sejarah huruf bermula di daerah Mesir purba, yaitu sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Adapun huruf yang sampai pada kita saat ini yang biasa dikenal dengan huruf alfabet. Sejarahnya berawal kira-kira 2500 tahun yang lalu. Huruf-huruf alfabet Inggris dikembangkan atas dasar alfabet Romawi. Huruf yang sampai saat ini yang biasa dikenal dengan huruf alfabet. Dalam referensi yang lain, huruf alfabet sebenarnya berasal dari bahasa Semit, dan secara etimologinya, huruf alfabet terdiri atas dua kata, yaitu alef yang berarti lembu jantan dan bet yang berarti rumah. Sedangkan bangsa Semit merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan huruf alfabet. Wilayah perkembangan huruf alfabet dalam satu keterangan berkembang ke Jazirah Arab Utara, Asia Kecil, dan Eropa, Jazirah Arab Selatan, dan kemudian sampai pada kita saat ini sebagai media informasi antar manusia. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim kabar sekolah melaporkan untuk Anda. Es doger merupakan salah satu minuman yang terbuat dari es serut dicampur dengan kelapa, nangka, dan susu. Minuman satu ini berasal dari Cirebon yang memiliki singkatan dorong gerobak atau doger. Berikut liputannya. Minuman dingin dan menyegarkan dianggap oleh sebagian orang mampu untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, terlebih saat cuaca sedang panas. Es doger adalah salah satu minuman yang terbuat dari es serut dicampur dengan kelapa, susu, hingga potongan nangka. Di dalam satu porsi es doger, terdapat tambahan lain yakni ketan hitam, tape singkong, alpukat, hingga sirup koko pandan. Salah satu minuman dingin dan menyegarkan yaitu minuman tradisional es doger. Bagi sebagian orang, mungkin belum tahu kenapa minuman yang satu ini disebut es doger. Yang pertama keluar modal kurang lebih 600. Kurang lebih jam 10 berangkat, kalau pulang kurang lebih menjelang maghrib. Baru 42 tahun dari tahun 80, dari
Ngejual harga 25 perak, 50 perak, tahun 80. Sugar, coconut, water, with jackfruit, with bayam. What's the meaning bayam? Bayam itu tape. Sama seperti pedagang es tradisional lainnya, si penjual menggunakan lonceng sebagai petanda jualan sambil mendorong gerobak. Minuman yang satu ini berasal dari Cirebon. Demikian, es doger bisa ditemukan di berbagai daerah di Jawa Barat. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim kabar sekolah melaporkan untuk Anda. Salah satu jajanan tradisional yaitu gemblong, khas Indonesia dengan tekstur kenyal, cita rasa manis, cukup digemari khususnya masyarakat Jawa. Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia punya banyak kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Selain makanan berat, ada pula jajanan tradisional yang tersebar di banyak wilayah. Salah satu jajanan tradisional khas Indonesia yang populer yaitu gemblong. Kue tradisional ini banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jakarta. Cemilan yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional ini terbuat dari adonan tepung beras ketan putih yang dicampur santan, kelapa parut, dan garam. Adonan itu kemudian dibentuk bulat dan digoreng. Setelah digoreng, gemblong dilapisi dengan larutan gula aren. Ini kan bahannya dari tepung ketan. Bukannya dari ketan ditembuk, bukan tepungnya kan ada rotbran. Dulu Bapak jual 300 perak. Sampai naik sampai ke 1000, sampai 1500, sampai 2000, sekarang 2,5. Udah 25 tahunan ada sini. Orang udah pada kenal semua kok Bapak. Cuma nama Bapak nggak ditempelin gitu, jadi nggak ada nama. Cuma tukang onde, tukang gemblong itu aja ya. Tak heran jika masyarakat Sunda dan Betawi cukup familiar dengan jajanan ini. Gemblong termasuk salah satu jajanan pasar yang digemari masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Rasanya manis, teksturnya sedikit kenyal. Kalau menilik data prasasti, agaknya orang Indonesia sudah cukup lama memiliki tradisi membuat kue dengan olahan makanan berbahan dasar beras ketan. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim kabar sekolah melaporkan untuk Anda. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Kalista Aulia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.